Satu pembunuhan, dua tersangka yang identik, DNA yang sama persis, tapi hanya satu yang bersalah. Bagaimana polisi memecahkan kasus ini? Gumrah. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Akash Sardana ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusukan yang dalam. Jasadnya direndam dalam batap berisi air. Investigator Shivani Mathur memimpin penyelidikan. Pelaku masuk lewat pintu utama. Dia menyiksa korban di ruang keluarga. Lalu terjadi kejar-kejaran ke lantai atas. Sebuah vas dilempar dan kaca pintunya pecah. Pertarungan pun terjadi di sana. Dan akhirnya, korban ditusuk dengan senjata tajam yang belum ditemukan. Yang mengejutkan, pelaku sangat memahami forensik. Semua bukti dihilangkan. Jejak kaki dan tangan dilenyapkan dengan air. Hanya ada satu jejak sepatu di luar, menunjukkan bahwa pelakunya tunggal. Tapi ada satu petunjuk yang terlewat. Ada bekas darah di pot tanaman di balkon. Akash baru pulang dari Amerika 4 bulan lalu setelah bercerai. Dia berencana membangun startup teknologi di India. Dia baru menarik sekitar 400 juta rupiah dari rekening keluarga. Saat mewawancarai tetangga, Shivani menemukan foto selfie pesta ulang tahun. Di latar belakang, terlihat seseorang di balkon rumah Akash. Kepala polisi Yadav langsung tahu. Dia adalah Arjun Sehgal, 28 tahun, seorang insinyur. Arjun kemudian ditangkap dan diinterogasi. Dia mengaku tidak mengenal Akash. Alibinya adalah menghadiri pesta kantor hingga pukul 10.30 malam itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Tapi di jalan mobilnya kempes. Dan saat itu dia kesulitan mendapatkan bantuan. Sampai akhirnya ada seorang supir taksi yang membantunya. Dan dia sampai di rumah sekitar pukul 2 pagi. Polisi menunjukkan foto Arjun di balkon rumah Akash. Game over. Atau begitulah mereka kira. Tiba-tiba ada seorang pemabuk bernama Suraj Rana ditangkap di kantor polisi karena berbuat onar. Wajahnya identik dengan Arjun. Mereka seperti cerminan satu sama lain. Saat diinterogasi, Suraj mengaku dia berada di toko temannya di malam pembunuhan. Yang bikin kaget, Suraj sangat memahami hukum, bahkan berhasil menghentikan polisi yang hendak menyiksanya. Tunggu dulu, siapa sebenarnya pembunuhnya? 3 bulan sebelumnya, Arjun menjalani proyek pembangunan apartemen dan dia dekat dengan seorang wanita bernama Janvi. Sementara itu, Suraj hidup di jalanan. Dia berjudi dan membohongi orang untuk mendapatkan uang. Hingga akhirnya dia terlilit hutang sekitar 470 juta rupiah untuk menyelamatkan temannya. Kehidupan mereka 180 derajat berbeda. Dua pria dengan wajah yang sama, tapi kehidupan yang sangat berbeda. Siapa yang berbohong? Pemeriksaan fisik pun dilakukan. Arjun punya luka di tangan kiri akibat konstruksi apartemennya. Sedangkan Suraj punya luka di tangan kanan akibat kecelakaan motor. Tim laboratorium melaporkan ada jejak rambut di tubuh Akash yang tidak cocok dengan DNA korban. Tapi hasil tes DNA mengejutkan. DNA Arjun dan Suraj keduanya cocok dengan jejak rambut itu. Lebih mencengangkan lagi, DNA mereka 100% identik. Hanya ada satu penjelasan, mereka kembar identik. Dan satu-satunya pembeda mereka adalah sidik jari. Saat polisi dan tim menyisir rumah itu lagi untuk menemukan sidik jari, pot tanaman itu malah pecah. Satu-satunya bukti sudah hilang. Tapi dendam lama sang kepala polisi akan mengubah arah penyelidikan ini. 8 tahun lalu, anak dari polisi Yadav berpacaran dengan pemuda dari kasta yang berbeda. Arjun membantu mereka untuk kabur. Kepala polisi itu melaporkan Arjun, tapi putrinya malah membela Arjun di pengadilan. Sejak itu, kepala polisi Yadav menyimpan dendam. Ini adalah kesempatan terakhirnya menjebloskan Arjun ke penjara sebelum dia pensiun. Di ruang tahanan, Arjun berpura-pura pingsan, sampai akhirnya dia berhasil mengunci seorang polisi di dalam ruangan itu, dan akhirnya dia kabur. Di kantor polisi, Suraj melihat Arjun kabur, dan dia sengkat si Arjun sampai jatuh. Mereka berkelahi habis-habisan saat itu. Kenapa mereka bisa tahu satu sama lain? Akhirnya kebenaran terungkap. Mereka adalah saudara kembar, dan masa lalu mereka menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Ibu mereka seorang penjudi yang berusaha menyenangkan anak-anaknya. Arjun pintar di sekolah, sedangkan Suraj mendapat nilai yang buruk. Ayahnya suka marah-marah ke ibunya karena Suraj dapat nilai jelek, tapi ibu mereka tetap menyayangi Suraj. Orang tuanya akhirnya bercerai. Hak asuh jatuh pada ayahnya. Ibu mereka diusir dari rumah dan dilarang menghubungi anak-anaknya lewat perintah pengadilan. Sampai akhirnya ibu mereka meninggal. Suraj berubah sejak saat itu.
Arjun dan Suraj sering bertengkar hingga masuk rumah rehabilitasi. Seorang dokter bahkan pernah ditusuk dengan pulpen oleh salah satu dari mereka. Hingga sekarang, masih misteri siapa pelakunya. Menurut Arjun, 4 hari sebelum pembunuhan, Suraj muncul di depan rumah Arjun. Saat itu Arjun kehilangan cincin untuk pacarnya. Dan akhirnya dia menyuruh anak buahnya menghajar Suraj. Tapi ternyata cincin itu tidak hilang, hanya ada di dashboard mobilnya Arjun. Dan Suraj mengancam untuk membalas dendam. Bukti baru muncul, dan semuanya mengarah ke satu nama, Suraj. Informasi baru muncul. Suraj punya hutang 400 juta hingga malam pembunuhan. Tapi keesokan paginya dia bebas hutang. Kepala polisi Yadav menyembunyikan informasi ini dari Shivani. Hingga akhirnya Shivani tahu. Sesuai feeling Shivani, faktanya semakin kuat mengarah pada Suraj. Apakah Suraj mencuri uang Akash untuk membayar hutangnya? Kepala polisi Yadav minta bawa Suraj ke toko perhiasan. Toko perhiasan ini dirampok di malam yang sama dengan malam pembunuhan dan kerugian mencapai 400 juta rupiah. Yadav menawarkan deal ke Suraj. Kamu tinggalkan sidik jari di toko ini dan kamu hanya dipenjara 4 tahun atas kasus perampokan. Daripada kamu dapat 14 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Akash. Tapi Suraj membantah, dia membayar hutang dari kemenangan judi. Di malam pembunuhan, dia bermain judi semalaman dan akhirnya bisa membayar hutangnya. Polisi mengkonfirmasi alibinya. Alibi Suraj kuat. Yadav pun senang. Ini artinya Arjun terbukti bersalah dan kasus selesai. Tapi tunggu, Shivani telepon dan dia bilang punya bukti bahwa Arjun bukan pembunuhnya. Saksi baru muncul. Supir taksi yang menolong Arjun malam itu bersaksi dan ceritanya sesuai dengan cerita Arjun. Jadi siapa pembunuhnya? Sampai titik ini, tidak ada yang bisa dipastikan. Tapi pengadilan akan memutuskan. 6 bulan kemudian, pengadilan terhadap Suraj Rana dan Arjun Sehgal dilaksanakan. Karena tidak ada bukti memadai bahwa salah satu dari mereka adalah pembunuh, keduanya dinyatakan tidak bersalah. Mereka berdua bebas. Beberapa minggu setelah putusan, Shivani menerima laporan orang hilang. Janvi, pacar Arjun, hilang. Dan yang melaporkan adalah Arjun sendiri. Setelah diselidiki, teman Janvi memberikan informasi mengejutkan. Hubungan Janvi dan Arjun sudah cukup serius. Sampai akhirnya Janvi pergi ke Mumbai untuk menghadiri reunian. Dan setelah itu, temannya terima banyak chat aneh. Janvi bilang dia ketemu seorang laki-laki di sini dan akan menikah dengannya. Arjun gak percaya. Dan semua saksi mengatakan bahwa malam itu Janvi pulang dengan seseorang setelah pesta selesai. Orang itu adalah Akash Sardana, mantan pacar Janvi semasa kuliah. Akhirnya motif sebenarnya mulai terungkap. Malam itu Arjun datang ke rumah Akash untuk mencari Janvi. Di sana Akash bercerita dia mencintai Janvi. Saat reunian, dia taruh obat ke minuman Janvi hingga tidak berdaya. Akash membawanya ke hotel, memperkosanya dan terus memberikan obat-obatan. Dia minta Janvi menyebut namanya, tapi Janvi hanya menyebutkan satu nama, Arjun. Tubuh Janvi tidak kuat menahan obat-obatan itu, hingga akhirnya dia meninggal. Akash membayar 400 juta untuk menutupi semua ini. Saat mendengar itu, Arjun kehilangan kendali dan menusuk Akash hingga tewas. Jadi Arjun adalah pembunuhnya. Tapi bagaimana dia bisa lolos dari hukuman? Shivani menemui dokter yang pernah ditusuk saat Arjun dan Suraj masih remaja. Dokter itu berkata, mereka bertengkar seperti anjing, tapi koneksi mereka sangat kuat. Ketika ada orang ketiga di antara mereka akan datang berdua seperti sebuah tim. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Suraj mengetahui semua kisah Arjun. Bahkan saat Akash meninggal, Suraj ingin menanyakan hal ini pada Arjun. Tapi pada saat itu Arjun sudah ditangkap polisi. Suraj tahu persis apa yang akan dilakukan polisi. Dia membuat bukti-bukti palsu yang akan membingungkan mereka. Saat menyelidiki, Suraj menemukan keterlibatan Yadav, musuh lama Arjun. Maka Suraj menyusun master plan. Dia sengaja bikin luka di tangannya, mabuk-mabukan dan bikin onar hingga akhirnya ditangkap polisi. Suraj tahu Yadav akan mencari bukti tentang Arjun karena dendam pribadi. Jadi, Suraj memainkan Shivani, membuatnya curiga pada Suraj, bukan Arjun. Setelah Shivani 100% curiga kepadanya, Suraj memberitahu Yadav bahwa malam itu dia bermain judi. Shivani akhirnya menyadari semuanya. Dia telah dipermainkan. Bahkan Shivani membuat bukti palsu untuk membela Arjun soal kesaksian supir taksi. Tapi sekarang Shivani tidak bisa berbuat apa-apa.
Suraj menang. Tapi kenapa Suraj melakukan semua ini? Suraj melakukan semua ini karena ibu mereka. Ibu mereka meminta anak-anaknya selalu bersama meskipun orang tua mereka berpisah. Suraj diam-diam melakukan semua ini untuk ibunya. Di akhir cerita, Arjun memberikan rumah kepada Suraj. Setelah Janvi meninggal, Arjun ingin melupakan segalanya. Kasus kembar identik ini telah terjadi di beberapa negara sebelumnya. Hasilnya selalu sama. Keduanya dibebaskan karena tidak ada cukup bukti untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Satu pembunuhan, dua tersangka identik, dan kebenaran yang akan selamanya tersembunyi di antara dua saudara. Itu dia pembahasan Gumrah dibahas film Kilat. Kalau kamu suka film yang bikin mikir dan endingnya nggak nyantai kayak gini, subscribe. Karena channel ini isinya tipe film kayak gini semua. Sampai jumpa lagi!